wa yarjuna rahmatah wa yaqabuna adaba inna adaba rabbika kana mahjura. Sadaqallahul azim. Nyambung majian kemarin 164 lagi. Nah, kita ulang sedikit lah. Menurut Al-Quran, jalan mendekatkan diri satu-satunya jalan wasilah. Jadi Tuhan, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yaqabuna azaba inna azaba rabbika kana mahjur. Ayat ini ayat jalan mendekatkan diri. Banyak kedada dulu terbit kita pakai hanya tahu guru-guru ya. Ini guru-guru yang pada guru-guru banyak ada belajar juga. Sekolah juga, orang sekolah juga di mata pada tahun 2003 tahun tahun cuma menambah belajar dan malam sur lawan guru aja nawan dibati-bati. Ini sama pemahaman kedua ini. Mata pada kan pemulihan aku 10 tahun mata pada. Jadi ayat yang menjelaskan jalan mendekatkan di jalan wasilah itu ada di surah Al-Isra. Di situ disebutkan ini kalimatnya ayyuhum aqrabu. Nah, ini ayyuhum aqrabu. Nah, siapa yang benar-benar di antara mereka yang dekat? Itu kalau menurut ayat ialah orang yang berwasilah. Ini orang dekat lawan Tuhan. Jadi wasilah ini bahasa Tuhan. Bahasa Nabi juga wasilah. Nah, jadi jersi semal Ahmadani la sabila. Ini jersi semal Nabi la sabila. Nah, nitaqarrub. Wallahi ki illa bil wasilatain. Tidak ada jalan untuk menghampirkan diri dan tidak ada jalan untuk menghubungkan diri melainkan dengan dua wasilah. Wasilah ada dua. Pertama wasilah Tuhan sudah dijelaskan arti wasilah Tuhan. Wasilah secara umum laki-laki dan babinya berdasarkan hadis Nabi. Nah, ana minallah wal mu'minun minni ay min nuri Muhammadin. Jadi berdasarkan hadis Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni ay min nuri Muhammadin. Aku kata Nabi daripada nurjat Allah wal mu'minun, mereka orang mukmin laki-laki binian. Ini maksudnya min nuri Muhammadin adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jeruk jangan dikatakan bahwa kita orang dari Nur Muhammad, maka hak kita sebagai umat harus percaya. Namun ya kada percaya kada usah lagi mengalih budaya. Ikan boleh kepada kada percaya siram dunia. Karena di samping ini bukan nabi, bukan rasul. Namun nabi yang kada dipercaya siapa lagi ini percaya tadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kan yakini bahwa diri. Terakhir rasakan ini maksud daripada berwasilah dengan Muhammad. Ini artinya wasilah Tuhan. Coba lihat di dalam kitab Risalah Nuraniyah karang Gusmu tipis ya. Di situ dikatakan ya, ini ayatnya akan sudah ditulis di sini. Yang kedua nak tulis ya ayu alladzina amanu taqullah. Hai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Ayat ini kan belum selesai. Wabtagu ilai wasilah. Jadilah olehmu kepadanya wasilah. Wabtagu ini berumar instruksi dari Tuhan langsung kepada mereka yang beriman dan yang bertakwa. Bila ada bersilah, kalau mati kada beriman. Bagi orang kada bersilah, dia mengalim sur
Kalau ketakwaan kita, ibadah kita akan nyampai. Maksudnya itu. Jadi perintah Tuhan kepada aman. Nah kelamaan kita karena ada belajar, kada tahu wasilah. Padahal ini perintah Tuhan. Ya wasilah kita coba lihat tadi sedikitnya. Nah, ini nah. Allahumma rabba haji da'wati. Tahu lah arti Allahumma rabba haji da'wati tamah. Pelajari dalami bahasa Nabi. Allahumma rabba hai Tuhan. Rabba haji da'wat Tuhan. Dakwah. Nah, hai Tuhan rabba haji da'wat. Hai Tuhan ini dakwah yang sempurna. Dakwah ini penyampaian yang sempurna. Masalah tiap kaimah ya kayak apapun intinya penyampaian bukan sembayang, penyampaiannya sia-sia juga ini yang pertama. Tapi bukan selesai lagi. Hati saya masalah itu hati sayyidana penyempurnanya wasilah hati sayyidana Muhammad Daniel belum selesai. Jadi kalau kita dakwah kada sampai kepada masalah wasilah, dakwahnya kada sempurna, sia-sia, imannya bisa tertinggal di dunia, amal ibadah bisa ada nyampai. Dan Nabi hati saya supaya apa kita disuruh berwasilah kawan Nabi supaya iman kita berkat ada hubungan Nabi, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amal ibadah karena kita berwasilah Nabi insyaallah sampai lawan diterima, itu maksud wasilah nih. Mana dasarnya balik semuanya hati Sayyidana Muhammad Daniel wasilah awal fadilah. Nah, fadilah ada kelebihan apapun yang kita lakukan walau sekecil tersebut. Fadilahnya kita selamat dari arah sakaratul maut. Kan sudah jelas dalam kitab Jawahirul Lebih dikatakan bahasa Indonesia jelas kelapahan. Sesungguhnya Allah memberikan berkah atau kebaikan. Allah ciptakan itu Muhammad 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Wa khuliqa Adam bil haqiqati min nuri Muhammadin. Diciptakan Adam pada hakikat daripada Nur Muhammad. Belum ada langit dan bumi, Nabi Adam juga ada. Kita pun ada juga sama aja. Belum ada langit dan bumi, kita ada. Nabi itu sudah ada kisah lagi. Awalau khalqin wujuda kan Nabi kita tuh. Dari Nur Muhammad kan dijadikan langit dan bumi. Setelah itu Allah ciptakanlah penghuni langit sebagai malaikat lah sebagai penghuni langit. Nah baru diciptakan manusia. Bagaimanapun itu kan dari tanah, jadi kejadian manusia pada hakikat dari Nur Muhammad. Pada syariat manusia dijadikan daripada tanah, dari air, api dan angin lah, ia juga telah. Nah jadi pada hakikat Nabi Adam dijadikan daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bicara tentang hakikat lah. Nabi Adam berwasilah jualan Nabi kita. Asalnya Nabi Adam ini kita tahu asal dirinya daripada Nur Muhammad lah. Kenapa? Nabi Adam bersalah, beristighfar Nabi Adam atau meminta ampun. Nabi Adam lebih dari 170 tahun meminta ampun dengan Tuhan. Pintu taubatnya tertutup, pintu keredaan tertutup, pintu rahmat tertutup, pintu hadarat tertutup. Ada 4 pintu yang dijalaninya. Kalau hendak mengungkap sejarah yang benarnya kayak itu. Karena 170 tahun meminta ampun pintunya tertutup. Apakah dia bingung dengan Nabi Adam? Akhirnya mohon hidayah kepada Tuhan. Allah berikan hidayah. Lihat apa bentuk hidayahnya. Nah. Ini nih bentuknya. Ini Abul Arwah. Nah ini. Nah. Tulisannya kayak ini. Nah Abul Arwah. Jadi ujian Nabi dalam hadisnya anak Abul Arwah. Wa Adamu Abdul Basar, ini ujian Nabi kita. Nah, aku Bapak Sekalian, jadi yang diutus oleh Tuhan sebagai hidayah kepada Nabi Adam adalah Abul Arwah. Ini ngarannya wasilatul khos. Jadi maksud Abul Arwah ya Muhammad. Nah, Muhammad
Ini Muhammadnya masih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Jadi kayak inilah cerita yang benarnya lah. Nabi Adam bersalah beristighfar Nabi Adam. Semua pintu tertutup. Akhirnya Nabi Adam mau hidayah kepada Tuhan. Allah berikan hidayah. Yang kita lihat apa bentuk hidayah abul arwah ini yang diutus oleh Tuhan sebagai hidayah. Arti abul arwah Bapak segala ruh. Maka selawat ini jangan tertinggal. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin supaya roh kita ini ada hubungan Nabi. Karena menjalar kepada jasmani Allah jasadi sampai kepada jasad. Nah kalau sudah sampai kepada rohani jasmani, akhirnya roh kita menjadi roh yang baik. Jasad kita pun jasad yang dalam sebab Nabi gitu ceritanya. Sampai ke alam kubur pinandu muka nakir bisa kali pinandu. Bah jangan muka nakir pada tuan ini ada berapa nih? Ini minimal kan 33 kali dibaca antara artinya sekurang-kurangnya 33 sampai santai-santai aja mudah-mudahan kayak itu. Nah jadi yang dimaksud Abu Arwah itu Muhammad. Ini Muhammad belum dilahirkan ke dunia nih. Ngaranya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap Muhammad Rasul karena Nabi belum diutus, belum diangkat menjadi Rasul. Nah rasa Nabi Adam, apa rasa Nabi Adam ini Muhammad di sini. Nah. Nabi Adam habis teruslah. Setelah itu Nabi Adam membuka dua mata, semua pintu terbuka. Nah, payulah syarat napa kekat kan kada laku nih. Papihi aja. Nah kayak ini tafsir di sini. Papihi. Nah, ini tulisnya nah papihi. Tawassala Sayyiduna Adamu bisayyidina Muhammadin qabla wujudi jasadi syarif. Nah, ini artinya pada ini hadis nang lamak para Adam merpati atatna. Yang sampai Nabi Adam buka dua mata semua pintu terbuka. Pada ini hadis baru wasilah penghulu Nabi Adam dengan penghulu Nabi Muhammad. Qabla wujud jasad qabla sebelum ada jasad Nabi yang belum Nabi dilahirkan. Nabi Adam sudah bawa wasilah lawan Nabi ini. Jadi yang saya seman tidak ada sesuatu, tidak ada jalan untuk memampirkan diri dan tidak ada jalan untuk menghubungkan diri melainkan dengan dua wasilah. Pertama wasilatul am yang ingin rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad ini artinya wasilatul am. Laki-laki yang bebinyan di wasilatul am dia kada boleh ke wasilatul khoslah. Nah, kemudian yang kedua wasilatul khos ini khusus latihan lah. Kalau maksudnya alladzina sabba ini kalimatnya karena al-wasilatu ini al-wasilatu khos betul. Khos nah khos. Nah kesimpulannya kayak ini alladzina sabba ilaihi ya. Nah, arti wasilatu khos wasilatu khusus lakianlah alladzina sabba ilaihi ya orang yang menisbahkan kalau jangan cukup membangsakan rohani ilahi kepada Muhammad jadi perasaan Muhammad itu. Nah, supaya roh kita menjadi roh yang baik, roh taibah ngaranya. Nah ini wasilatul khos. Nah tidak ada jalan untuk menghampirkan diri dan untuk bangkit menankan jalan wasilah bila aja. Allah kan boleh hendak jalan wasilatul am boleh hendak jalan wasilah tapi kalau bimbingan khusus wasilatul am aja lah. Nah jadi kalau mengakuan jalan mendekati satu-satunya jalan wasilah. Kenapa? Menurut Nabi yang pertama atau yang mula-mula dijadikan Nur Muhammad. Yang lain kan belum ada atau mula-mula ada lah hanya Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad mula-mula ada, yang lain belum ada. Pertanyaannya dengan siapa itu Nur Muhammad asalnya.
Pasti terjawab oleh kita hanya dengan Tuhan, bukan dengan yang ini dikatakan jalan hampirkan di satu-satunya jalan. Saya aku diulang lagi oleh Tuhan dalam ayat ulaika alladzina yad'una yabtagun. Nah, kalinya diperintah pulang pindah ada karuan manusia ini dikisahkan masa bodoh aja lah. Kamu sudah diperintahkan kada menggawi ini ada tahu lagi Tuhan gitu. Jadi ini adalah perintah Tuhan terhadap mereka yang beriman dan yang bertakwa. Nah, ketika kita hendak sholat 5 waktu, kita akan disuruh oleh Nabi dengan berwasilah. Ini berdiri betul ini bujur-bujur. Yakini rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad atau Muhammad Rasulullah bagi laki-laki. Nabi Adam tadi dijadikan pada hakikat dari Nur Muhammad lah. Itu Nur Muhammad lah. Kan Nabi Adam pada dasarnya dari tanah. Nah, Nabi Adam pada ketika itu kan seperti patung ya. Jurang badi bermata kadang melihat baterainya kadang mendengar lah. Kayak patung Pak. Kalau dalam tasawuf ini kan la haula wala quwata illa billah ajar kada berdaya upayanya. Kalau di dalam tasawuf la tataharrak beratun illa bijillah. Sekecil tersebut tidak dapat bergerak kecuali dengan kehendak dan kudrat betul dan tasawuf. Tasawuf amangarnya tasawuf jangan pakai itulah. Tahu aja sudah kayak itu. Ini non diandak. Sampai Nabi Adam melihat mendengar sampai Adam bicara pas terkemadi. Apa? Itu norma Muhammad yang diletakkan pada di Adam. Mulai dari ubun-ubun sampai ke mata melihat Nabi Adam, sampai ke telinga Nabi Adam mendengar, sampai ke seluruh tubuh menyingking Nabi Adam. Ini apa sebenarnya? Nah, jadi hiduplah Nabi Adam. Jadi itu masuk laulaka lama khalaqul aflak. Jikalau tidak karena engkau Muhammad itu jasmani itu. Yang kedua, jikalau tidak karena engkau rohani itu, tidak ada alam semesta dan tidak ada manusia kayak patung. Ini menurut hadis silam. Nah kemudian setelah Nabi Adam hidup, wa yatala'la'u Nur Islam pijari sekalinya bercahaya. Nur Muhammad cuma cahaya di belakang Nabi Adam, kisah menurut dalam hadis lah. Astaqbalatil malaikat, turun para malaikat yang ada di langit. Bapak ingin mendapatkan syafaat cahaya Nur Muhammad yang di belakang Nabi Adam. Jadi kecapean Nabi Adam ini, kebanyakan malaikatnya turun. Kadang-kadang Nabi Adam miring ke kiri, ke kanan. Waktu jaga bedung kalau kayak ini lapar baik mati aja. Kebanyakan malaikat yang mengharapkan syafaat Nur Muhammad. Akhirnya Nabi Adam berdoa, ij'alin nur fi muqaddamih, itu jadikanlah itu cahaya Nur Muhammad yang di belakang, di depan. Dikabulkan oleh Tuhan. Cuma Tuhan letakkan cahaya Nur Muhammad di jabati, jadi di dahi. Nah di sini pas jadi malaikat sujud. Kenapa jadi sujud? Ada terlihat oleh malaikat Nabi Adam kekuatan dilipat cahaya Nur Muhammad ini asalnya. Memang kan Nabi lahir aja kan cahaya kerasulan ke Nabi kita sampai ke segala penjuru. Bahtajal arsu tarabau wasibsara wazdadal kursi wa'ai batawa waqaru antal adis samawati wa nur. Langit dengan cahaya gitu nih. Untuk jatil malaikat pada masa itu benyam semua malaikat aja nanti dengar bertakbir. Kayak itu arti adibatuna. Nanti biar kita tinggalkan lah. Asmana tadi percaya lah. Jadi turun malaikat dari segala penjuru. Jadi kecapean Nabi Adam mohon hidayah supaya dipindah ke depan supaya Nabi Adam kada capek lagi nih. Tapi di anak Tuhan di dahi ada terlihatlah oleh malaikat diri Nabi Adam dari kekuatan cahaya Nur Muhammad tadi. Sujud malaikat, bukan sujud bersimbah yang ngarannya sujud tahiyatin, sujud hormatan. Walam yakdir lain alal qaradi fil ardi. Kadang mampu iblis dan tantaranya hidup di bumi dari kekuatan cahaya Nur Muhammad.
Dari situ disuruh berwasilah lawan Muhammad. Lagi itu ketika mendangin siratal mustaqim supaya terlepas dari arah ini. Tapi meeting jangan kaca-kaca lepas, iya kada main dajar. Sekarang ini bila kada meeting aku yakin kena longgar juga pada ketika itu. Ya aku ngerasa ini kena jinju kan timbul kada harus berjuang lah. Baiklah. Karena mampu iblis dan tentaranya, akhirnya iblis tentara ingin hidup di langit. Pintu langit tertutup. Waduh. Menjadi iblis tentara kayak apa ya itu akhirnya mohon itu. Minta lah dikabulkan. Pasatara jalikan nur, nah ditutup cahaya nur Muhammad na ada di dahi Nabi Adam. Turunlah iblis kan sebagaimana biasa. Fa'alima Adam alaih salatu wassalam. Bisyarifatihi, jadi kalimatnya kayaknya supaya jelas lah. Fa'alima Adamu. Fa'alima Adamu alaih salam. Bisyarifatihi. Wa fadilatihi. Fa'alima mengetahui Nabi Adam alaih salatu wassalam. Tahu Nabi Adam bisyarifati dan kemuliaan. Coba hati Sayyidana Muhammad dan wasarafa. Jadi bahasa Nabi Adam, bahasa Nabi itu ada kaitannya. Jadi kada boleh kan nyawanya antar Nabi pesan Tuhan Yosemian lah. Nabi Adam tahu dengan kemuliaan dari Sayyidina Muhammad. Pertama malaikat pada turun mengharapkan syafaatnya. Wa fadilati dan kelebihan itu Muhammad. Iblis menjauh kata di parah. Patawasala, nah ini kalimat ini patawasala aja. Patawasala Sayyiduna Adam. Makasihlah Nabi Adam dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya terhindar dari kehinaan tadi kan, supaya mendapat kemuliaannya tanah. Bawa silah Nabi Adam dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu Nabi Adam kumpulkan juriat-juriatnya. Nah, Pak Akhadal Misak dibikin perjanjian Pak Nabi Adam kepada juriat-juriatnya, anak itu keberatan, kalau anak aman tahu selamat berwasilah dengan Muhammad. Apa aja cucu-cucu beliau? Alu na'am. Mereka berkata, ya Datuk. Jadi semian di zaman Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam berwasilah untuk supaya aman lawan aman dari segala gangguan, selamat dari siksa dan itu tujuannya. Nah, jadi wasilah ada dua. Jadi sebelum kita sembahyang, ini yakini rasakan dulu benar-benar di rumah kadenya anak sembahyang dimanapun kita kenapa ditaksis waktu sembahyang supaya kita khusyuk dalam sebelumnya juga dimanapun kita ada supaya dalam zikir lawan salawat kan itu tujuannya. Nah jadi di sini dikatakan wasilah ada dua dan wasilah itu jalan menghampirkan. Jadi kalau menghampirkan ini cukupan aja. Tapi kalau di sini sebutkan tidak ada jalan untuk menghubungkan diri. Ini wujud-wujud istiqra. Jangan menggalang dunia dan apa-apanya lah. Kenapa dijuhil astar supaya reaksinya terasa benar oleh kita agar reaksinya. Tapi kenaikan aja kalau kenaikan kadang-kadang begawi lagi. Jadi dibatasi itu lah. Nah kalau sudah kita kada kawa begawi lagi, uyu juga awak sakit-sakit meringan kan itu nah. Perlu juga itu salah satu untuk meringankan dari sakit dan manfaatnya yang terlihat oleh kita karena terhadap diri lah. Nah habis sudahlah. Nah habis kita semana lulus. Cara membaca tahiyat ini kita kan sembahyang. Jadi waktu sembahyang dikerjakan Nabi setelah Nabi turun dari hadrat Tuhan yaitu waktu Johor. Ini sembahyang itu dikerjakan waktu Johor. Johor lah. Datang Jibril
kepada Nabi kita mengajarkan tentang sembarang ya nak sembarang ya beli betul lah sampai tahiyat. Nah, tahiyat di sini tahiyat akhir lah. Jadi ya Nabi kita pada ketika itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu jangan kita pada waktu itu cara membaca tahiyat awal atau tahiyat akhir agar di waktu tahiyat seakan-akan munajat dan muhadatus sirri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini cara muktabarah dapat diperpegangi dan dapat diamalkan karena akan memberikan manfaat bagi kehidupan dan ada mengandung hikmah. Pertama, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan Nabi. Ini ucapan Nabi. Sebelum mengucapkannya, kita nih sebelum mengucapkan at-tahiyatul, katakan di batin, ini ucapan Nabi. Nah, supaya kita munajat nonton, ucapkanlah kalimat ini lahir dan batin kalau awalan, agar limpah kehormatan dan keberkahan serta limpah rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sebelum baca ucapan dia ini ucapan Rasulullah. Ini munajat nih dengan Tuhan. As-salatu munajatul abdi ila rabbih kan ini. As-salatu. Sembahyang adalah munajatnya hamba lawan Tuhan. Jadi Nabi pada waktu tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Ada nasihat lagi tahiyatulillah. Ini cocok pakai sembahyang tarawih ya. Banyak 8 aja balawasan lah. Makanya ini harus sendiri cepati sembahyang karena depannya 8 kena dipakai orang kan. Buta juga punya berpikir juga. Entar sih semua. Ayatnya pendek-pendek hamil tamunya terlambat dikambah. Alim sudah memerdekakan dari 8 ke 21 kan betul kan bisa berkelahian. Orang enak nyaman. Nah itulah. Ini ujar Nabi lah. Nah, ucapkanlah kalimat ini lahir batin agar limpah kehormatan dan keberkahan serta limpah rahmat dari dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kedua, assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Tuhan diucapkan oleh Nabi kita. Nah, Nabi ini kan menjat Tuhan mengucapkan pelan assalamualaikum diucapkan juga oleh Nabi kita. Sebelum kita mengatakan, katakan di batin ini perkataan Allah. Ucapkanlah lahir dan batin. Tujuannya semoga kita selalu dalam rahmat Allah dan semoga pula kita diberkahi Allah dalam hidup. Ini tujuan kita mengucap assalamualaikum. Ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillah selain. Ini ucapan Nabi. Ucapkanlah lahir dan batin. Tujuan agar kita dalam keselamatan dan semoga kita menjadi orang yang saleh. Jadi sebelum mengucapkan, ucapan di batin. Ini ucapan Rasulullah. Ucapkanlah. Nah mau ucapan lahir batin boleh. Lahirnya pertama dulu. Keempat, asyhadu an la ilaha illallah. Ini ucapan Nabi nih. Ucapkanlah lahir dan batin. Kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ucapan malaikat. Kan pada ketika pertama sholat dilaksanakan, malaikat juga hadir. Nah, umpat dua bahan dil malaikat dah mengucap wa asyhadu anna. Nah, Nabi ucapkan juga. Ucapkanlah lahir dan batin. Kemudian keenam, ini ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, ini ucapan malaikat. Nabi mengikuti juga karena pada waktu itu Nabi kita apa nang kita dengar, apa nang tibu itu diucapkan oleh Nabi kita. Ngarani munajat. Kita kan berpikir kayak itu kayak ini kan lain munajat itu berpikir kan kayak itu kayak ini kan. Ini pemain orang pasugi ngaranya.
Ada kita ada otak main gitu. Ngarangin wahyu lah. Nah, habis sudahlah. Ketujuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan Nabi. Nabi kan apa panjang-panjang. Kalau ada gawian, apalagi yang beranakan lah. Kunut beranakan lain kunut biasa ya lah. Rabbana atina tuntung ya lah. Kunut beranakan. Habis kena kuciak. Nah, ini ucapan Nabi. Ucapkanlah lahir dan batin dengan cara demikian. Insya Allah kekhususan. Khususan sembahyang bertambah sempurna. Ini kesan. Dulu sebelum berangkat umrah lah. Maka ngaji dulu. Aku mengisi di rumah anak kejadian. Ini agen klotok, cing klotok najur yang meninggal. Dia pun dipinta mengisi lawas itu. Nah, jadi ditakoni oleh Profesor Abdul Aziz MA. Nah, guru besar di YN dulu orang sama aku juga pindah kursus, tapi kan dokternya di Mesir. Nah ini kepala ahlinya, aku diundang. Nah kisah hayatinnya. Jadi ditakoninya lawan profesor tadi. Dulu takon lagi ya silahkan. Waktu kita mengucap assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, apa di hati? Pertanyaan kayak itu baca. Apa di hati yang kita katakan? Kan aku ini belajar lah. Mata pura, salahnya sudah jauh belajar kan masalah sembahyang. Tapi kan ada yang ditemukan waktu dijajah sembahyang 5 waktu belajar ya mencokor. Bila kita mengucap assalamualaikum ayuhan nabi di hati, ucapan na'am tentunya keingatan apa itu. Di hati katakan na'am. Pas kayak ini gurunya sampaikanlah sempurna-purnanya kan gitu kita kan. Jangan baca tinggalan jadi raja senegara. Nanti keluaran jangan kayak gitu. Umat perlu juga jadi raja. Ada raja itu merdeka nih. Habis sudahlah. Nah sambungannya lagi. Kedua pergi pada hakikat. Tadi pergi pada apa tadi? Ya pergi pada syariat lah. Ya kah? Ya ini kedua pergi pada hakikat. Ini zahibun ila rabbi. Sambungannya saya hadin ketinggalan lah. Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku. Ini hati ini zahibun ila rabbi lah. Pergi pada Tuhan pada hakikat ini pergi kepada Tuhan pada hakikat lah. Artinya warujul abdi ila hakikatin ini pergi kepada Tuhan. Artinya warujul abdi ila hakikatin nafsi. Kembali pergi kepada Tuhan pada hakikat ialah kembali hamba kepada sebenar-benar dirinya. Sebenar-benar diri ada hubungannya dengan diri Tuhan yang suci dan ada hubungannya dengan diri Nabi yang mulia. Ini nanti masuk pergi kepada diri Tuhan. Caranya hanya dengan panah dan istighraq pada Nur Muhammad SAW. Ini pergi kepada diri Tuhan. Tapi kita tetap berwasilah pada Nabi. Ya kan? Yaitu panah istighraq aja. Nur kan sudah dijelaskan pada hakikat. Diri bagi Tuhan Muhammad, diri bagi Nabi. Kan kita diperintahkan berwasilah. Jadi jangan ketinggalan Nabi kita. Supaya apa? Supaya istiqamah. Bersifat kemanusiaan, cara berusaha lancar aja usaha. Nah, lawan yang kedua karena dia diutus Nabi untuk menjadi rahmat supaya kita menerima rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya panel isi aja. Pertama, bagi seorang Muslim apabila ingin bepergian kemana saja harus pikirkan dahulu dan pandang dengan akal. Adakah manfaatnya atau tidak pada masalah kehidupan, apalagi masalah akhirat. Adakah manfaatnya kehidupan masalah akhirat. Ini yang pertama. Kedua, pandang dengan akal
misal masalah apa potong kompas. Nah, lihat dan pandang kalimah Nur Muhammad saja. Ini potong kompas, pandang diri Muhammad tadi, jangan macam-macam. Padahal potong kompas, potong kompas jangan macam-macam. Karena ini kada kembali kepada asal benar-benar diri. Karena asal benar-benar diri ada hubungan kan lawan diri Tuhan di Nabi kan. Potong kompas saja, ya macam-macam lah. Orang kada potong kompas nih kan, kada bakalan sampai nang ngarnya marifat putus sudah lawan Tuhan non Nabi adalah mendengar marifat putus lah. Marifat putus potong kompas jangan macam-macam lagi. Bahwa kita pada hakikat lawan diri Tuhan di Nabi potong kompas. Apa tadi ya? Marifat putus. Bila kada gitu ada putus, nah mayabang jadinya. Mayabang ya maksud kemarin mayabang. Ini ada bari marifat putus di mata jatuh kan marifat putus lain cara kayak ini. Cara widatujud dipakai widatujud ada Allah aja. Nabi itu untuk dirahmat. Kenapa kita untuk mendapatkan rahmat? Nah ini kan didalami. Habis sudah satu jalan. Nur Muhammad dua kalimat. Ini kan putus ini. Pertama Nur. Kedua Muhammad. Apa itu Nur? Satu Nur pada istilah lafaz. Pada istilah bahasa artinya cahaya. Misalnya cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu. Kita lihat sampai cahaya bagaimana seandainya gelap. B. Nur pada istilah syariat. Ini pada istilah agama. Pada istilah agama. Nur adalah nama bagi Tuhan. Lihat dan pandang apabila diri ini Nur. Dikatakan sudah zikir. Karena Nur adalah Tuhan. Ibadah bagi kita pahala yang diperolehkan itu. T. Abisi T lah. Nur pada istilah hakikat. Ini pada istilah hakikat. Nur sebenarnya orang-orang dahulu mengatakan dengan nurjat. Ini orang dahulu lah. Kita disuruh mengikut orang dahulu lah. Arti daripada nurjat, nur diri bagi Tuhan. Karena nama tidak berpisah dengan yang punya nama. Ini yang dikatakan bahwa diri ada bahwa diri Tuhan. Bahasa hakikat ya nur lah. Satu, Pak Muhammad pada istilah logat, pada istilah bahasa artinya orang yang sangat terpuji. B. Muhammad pada istilah syariat, pada istilah agama Muhammad nama Nabi, Muhammad nama Rasulullah. Lihat dan pandang apabila diri ini Muhammad dikatakan sudah selawat, ibadah bagi kita pahala yang diperoleh. T. Muhammad pada istilah hakikat, Muhammad sebenarnya diri Nabi kita, diri Rasulullah. Ketiga, apabila dipandang pada syariat bahwa diri ini ada hubungan dengan nama Tuhan. Pada syariat diri ada hubungan dengan nama Tuhan dalam kurung nur. Dan ada hubungan dengan nama Nabi. Makhumnya, pengertiannya bahwa diri orang yang meyakini dan merasakan Nur Muhammad berarti sudah zikir dan sholawat. Keempat, apabila ketinggalannya di itulah. Apabila dipandang dinya ketinggalan. Apabila dipandang pada hakikat bahwa diri ini ada hubungan dengan diri zat Tuhan dalam kurung nurjat dan ada juga hubungan dengan diri Nabi Muhammad. Ini lebih dari zikir dan sholawat. Lebih dari zikir. Ini orang untuk mendapatkan makom. Nah, kedudukanlah makom yang terpuji. Kelima, pergi diri kepada Tuhan. Hanya kembali kepada sebenar-benar diri. Karena sebenar-benar diri pada hakikat ada hubungan dengan diri zat Tuhan. Dan ada hubungan dengan diri Nabi. Benar diri Nabi. Caranya hanya panah dan istighfar pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketiga pergi pada ma'rifat ini jahibun ila rabbi wa dalilnya. Sama cuma cara menerjemahkannya berbeda. Orang hakikat ada hubungan di dalam di Tuhan, pergi kepada di Tuhan kepada di Nabi. Tetapi pada hakikat di Tuhan di Nabi ini orang jalan hakikat. Nah ini lihati pergi pada ma'rifat nih. Ini jahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku. Pergi kepada Tuhan pada ma'rifat.
wa rujul abdi ila wujudil hakiki. Kembali pergi pada marifat, kembali hamba dengan memandang akal kepada yang ada sebenarnya. Yang ada sebenarnya hanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Palembani dari Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani Qutbuz Zaman wa Qamsul Hafan amaddanallahu bimadadi khamsu kalimatin nabi habibatillahi asallallahu jajabal ilahiyah fa in qala nabi sallallahu jazbatun min jazabatil haq la tuwaziha amalus saqalain. Dengan 5 macam Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jajab ilahiyah kepada hamba-hambanya. Nabi bersabda, jajab yang sebenarnya sama pahalanya dengan semua ibadah manusia dan pahala jajab tadi. Tapi jajab akhlak. Satu, untuk mencapai jajab ilahiyah atau untuk pergi kepada Tuhan dengan 5 macam. 3 pada fana dan 2 pada baqo. 2, tujuan jajab ilahiyah adalah agar tauhid sempurna, ma'rifatullah juga sempurna. 3 pada fana. Jadi 3 pada fana hanya 5. Pertama, fana fil af'al. Nah, artinya fana pada segala perbuatan. Wa ibaratun an fana'i af'alina wa af'ali jamil khalqi fil illahi ta'ala. Fana fil af'al adalah fana perbuatan kita, tidak berbuat kita dan tidak berbuat sekalian makhluk di dunia ini, melainkan hanya perbuatan Allah Subhanahu pandangan. Bihaitsu la tara bil kauni fi'lan illa fi'lallah sawa'un kana min anfusina aw min ghairina khairan kana dzalika fil asharan kullaha minallahi ta'ala. Mereka yang bertauhid atau mereka yang ma'rifatnya sempurna, mereka tidak melihat di alam ini bisa memperbuat yang dilihat mereka, dipandang mereka, yang berbuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perbuatan mereka atau perbuatan yang lain dari mereka? Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Semua pada mereka ahli tauhid dan makrifat hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pandangan seperti itu, insya Allah dicurahkan petunjuk ke jalan Allah. Yang jahat menjadi baik dan yang baik bertambah kebaikannya. Ini hikmah dari pandangan yang tidak terdinding kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka dan gembira dianugerahkannya kepada kebaikan yang berlipat ganda. Panapil af'al ini dinamakan juga dengan tauhidul af'al. Firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kamu dan dia juga yang memperbuat apa yang kamu lakukan. Firman Allah Subhanahu wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu melontar ketika kamu melontar, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melontarkan. Waktu Nabi melontar jumlah lah. Sabda Nabi, la tatharak jarratun illa biiznillah. Tidak ada daya upaya melainkan dengan kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adanya di dalam kitab Jadrul Muttaqin dari peninggalan Cecaman yang disampaikan kepada Syekh Abdul Samad Palembang. Ini yang pertama, tapi ujung-ujungnya hadis nur karena apa menggabung keduanya nih. Kita baca aja, memang pertama harus kayak ini. Kayak nanya sampai ke hadis nur supaya adem. Ini kan adem. Tapi kenapa kita baca supaya jadi hajanah lah. Kedua, fana sifat. Fana segala sifat. Bahwa ibaratun an fana sifatin wa sifati jamil makhlukat. Bisa sifatillah. Fana sifat ialah fana sifat kita. Kada ada sifat kita, tidak ada sifat kita. Dan tidak ada juga sifat makhluk yang lain. Fana pada sifatullah, maksudnya sifat yang ada pada diri, seperti ada kita
melihat kita, mendengar kita, tahu kita, berkehendak kita, kuasa kita, berkata-kata kita, hidup kita, bukan milik kita. Sifat ini semuanya milik Allah, kepunyaan Allah, semuanya nanti kembali kepadanya. Sifat yang ada pada diri kita ini hanya majas saja, diinjami aja, sementara aja lah. Majas itu dipinjamkan aja lah, dipinjam sebentar aja, tidak selamanya. Jangan lama, tagari hidup balawas. Tidak selamanya. Dan sifat kita ini bukan dan sifat kita bukan sifat Tuhan. Sifat kita bukan sifat Tuhan, walaupun kita melihat, walaupun kita hidup. Karena kan pertama majas, yang kedua kadakul. Hanya jus saja, sebagian aja menyakul. Asap orang ini enak melihat menjauh. Ada mengkul banar 75%. Sudah kasap orang mencakul kobok itu kan. Nah ada kul dengan jus itu berbicara dulu. Ada nang kita kaitan minjem di bank 10M, bukan mobil macam-macam 10M. Ini pinjami 10 juta dan takon menakon bagian bank no. 30 juta aja lah. Syarat menyarat dagang macam-macam. Ayah pandak nukar kendaraan kada kawai. Jadi sedikit dipinjamikan. Tapi jar Nabi surga itu penjara bagi orang mukmin kan gitu lah. Neraka itu surga bagi orang non muslim kan gitu lah. Adanya Allah kekal abadilah, tidak selamanya, dan sifat kita bukan sifat Tuhan. Adanya Allah kekal abadi, ada kita bisa berakhir. Tahu bukan seperti tahunya Allah, kehendak kita bukan seperti kehendak Allah. Kehendak Allah mesti terjadi, kehendak kita jarang terjadi kan. Soalnya terjadi lambat benar, berdagang lu anak-anak mobil macam lah. Kuasa kita bukan seperti kekuasaan Allah. Pendengaran kita bukan seperti pendengaran Allah. Penglihatan kita bukan seperti penglihatan Allah. Perkataan kita bukan seperti kalamullah. Panapi sifat ini dinamakan dengan tauhid sifat atau ma'rifatus sifat. Nah ketiga panapi zat. Nah sedikit lagi lah. Panapi zat. Awa panu zatina bajati gairina mijamil khalqi fi zatillah. Artinya pana diri kita ini, kedada diri kita ini, dan diri yang lain dari sekalian makhluk pada diri zat Allah subhanahu wa ta'ala bihaitsu la mawjudan illallah, dengan sekira-kira tidak ada hanya Allah yang ada. Di anna wujuda ghairihi ta'ala la li zati bal qaimun billahi ta'ala. Karena bahwasanya ada selain Allah Ta'ala. Nah ada selain Allah nih, tidak ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Adanya bagi dengan adanya Allah. Adanya kita disertai Allah. Ada tapi siapa sebetulnya lah. Adanya dengan diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wujudu ghairillahi ta'ala khayal wa wahmun wa batilun bi nisbati ilallah. Ada selain Allah adalah khayal dan sangka yang tidak benar. Adanya kita ini itu sangka ada benar. Memang ada tapi sementara lah. Dan selain Allah sia-sia jika dinisbahkan adanya dengan adanya Allah. Bahwa wallahu wal haq binisbati ila kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada sebenarnya jika dibandingkan dengan tiap-tiap sesuatu yang ada. Satu, nah kita sambungin, alhamdulillah ada manfaatnya. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi wa sallam tanah. Wa alimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.